atau memeriksa kesadaran pasien. Untuk pemeriksanya ada 3, yaitu respon membuka mata, respon motorik, dan respon verbal pasien. Untuk respon membuka mata, jikalau pada kita datang pasien spontan membuka mata, maka nilainya 4. Jikalau kita datang pasien belum membuka mata, kemudian diberikan rasa suara, maka nilainya 3. Jikalau kita sudah bersuara, pasien belum juga membuka mata, lalu diberikan rasa nyeri, baru membuka mata, maka nilainya 2. Jika setelah diberikan rasa nyeri, pasien belum juga membuka mata, tidak ada respon, maka nilainya 1. Kemudian untuk respon motorik, jikalau kita beri perintah pasien dapat meniruki perintah, maka nilainya 6. Jikalau pasien dapat melokalisasikan rangsangan setorik di kulit perabaan, maka nilainya 5. Jikalau pasien menolak rangsangan nyeri pada anggota geraknya, maka nilainya 4. Jikalau pasien menjauhi rangsangan nyeri, maka nilainya 3. Kemudian jikalau pasien melakukan ekstraksi abnormal atau postur deselebrasi, nilainya 2. Jikalau tidak ada respon motorik pada pasien, maka nilainya 1. Untuk pemeriksaan verbal, jikalau pasien dapat menjawab pertanyaan perawat dengan baik, maka nilainya 5. Jikalau pasien bingung dapat menjawab namun dalam keadaan bingung, maka nilainya 4. Jikalau kata pasien respon yang diberikan tidak tepat, maka nilainya 3. Jikalau responnya tidak ada maknanya, maka nilainya 2. Jikalau pasien tidak memberikan respon verbal apapun, maka nilainya 1. Pada kasus ini, pasien secara spontan membuka mata, maka nilainya adalah 4. Selanjutnya pemeriksaan motoriknya. Ibu bisa angkat tangannya. Pasien dapat menuruti perintah dengan baik, maka nilainya adalah 6. Kemudian pemeriksaan verbalnya, Ibu, bagaimana keadaan Ibu kayak ini? Aku bisa, insya Allah ngomong sendiri. Ibu sedang berada di mana saat ini? Nah, pada kasus ini pasien dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan respon verbalnya pun lancar, maka nilainya adalah 5. Baiklah, yang pertama adalah pemeriksaan nervus ke-1, yaitu nervus olfaktorius untuk memeriksa penciuman pasien. Caranya, yang pertama, periksa lubang hidung pasien apakah dalam keadaan bebas, tersumbat, atau sedang flu. Selanjutnya, kenali beberapa aroma kepada pasien. Selanjutnya, minta pasien untuk menutup salah satu hidung dan menutup kedua mata. Kemudian, berikan aroma-aroma tersebut. Kemudian tanyakan kepada pasien apakah pasien mengenali aroma-aroma tersebut. Lakukan hal yang sama pada lubang hidung berikutnya. Baiklah, selanjutnya adalah pemeriksaan nervus yang kedua, yaitu nervus opticus. Pemeriksaannya ada 2. Yang pertama adalah pemeriksaan kirajaman penglihatan. Yang kedua adalah pemeriksaan lapang pandang. Yang pertama adalah pemeriksaan kirajaman penglihatan. Caranya, pertama inspeksi mata pasien apakah ada kelainan atau tidak. Kemudian sediakan tulisan. Kemudian minta pasien untuk membaca tulisan tersebut dengan keras-keras pada jarak sekitar 35 cm. Ayam, kucing, anjing, nyamuk, sapu, tikus. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan lapang panjang. Caranya, pasien perawat berdiri hadap-hadapan sekitar 60-100 cm. Kemudian minta pasien untuk menutup mata, salah satu mata. Kemudian perawat menggerakkan objek dari arah luar ke arah mata pasien. Namun mata pasien harus tetap fokus. Kemudian tanyakan kepada pasien pada derajat berapa pasien dapat melihat objek. Lakukan yang sama pada mata berikutnya. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan nervus ketiga, 4 dan 6, yaitu oculomotorius, cochlearis, dan abdusen. Caranya, pertama, inspeksi kelopak mata pasien selama 1 menit dalam keadaan mata saling memandang.
Aduh. Kemudian minta pasien untuk menarik ke atas selama setengah. Selanjutnya minta pasien untuk menarik ke bawah selama setengah menit. Selanjutnya periksa pupil mata pasien, bagaimanakah bentuk, ukuran, apakah sama dengan pencahayaan ruangan. Kemudian periksa refleks pupil mata pasien dengan cara minta pasien untuk meletakkan tangannya di antara kedua mata. Kemudian berikan rangsangan cahaya kepada pupil mata. Perhatikan apakah ada miosis dan bagaimana apakah ada pelebaran pupil mata pada mata yang disorot. Dan bandingkan dengan mata yang tidak disorot. Kemudian selanjutnya perawat menggerakkan jarinya ke atas, ke bawah, ke kiri dan kanan dan minta pasien untuk mengikuti arah gerakan. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan nervus ke-7 yaitu facialis. Caranya yang pertama, amati wajah pasien apakah terlihat simetris atau tidak. Selanjutnya, periksa kontraksi wajah pasien dengan cara pertama, minta pasien untuk mengerutkan dahi. Amati apakah terlihat simetris atau tidak. Kemudian, minta pasien untuk mengangkat kedua alis. Amati juga apakah kiri dan kanan terlihat simetris atau tidak. Kemudian, menutup mata. Buka. Selanjutnya, senyum. Kemudian merapatkan gigi, mencucurkan bibir, kemudian mengelembutkan pipi. Amati apakah kiri dan kanan terlihat simetris atau tidak. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan nervus ke-8 yaitu vestibulocochlearis. Pemeriksaan ini ada dua, yaitu pemeriksaan pendengaran dan juga untuk memeriksa keseimbangan tubuh pasien. Yang pertama adalah memeriksa sistem pendengaran pasien. Caranya yang pertama memeriksa ketajamannya, caranya minta pasien untuk berdiri, kemudian perawat berdiri sekitar 1 kaki di depan pasien. Kemudian minta pasien untuk menutup mata dengan menutup satu telinga. Kemudian perawat menggeserkan kedua tangannya dan tanyakan kepada pasien apakah pasien mendengar gesekan tersebut. Lakukan yang sama pada telinga berikutnya. Baiklah. Kemudian selanjutnya adalah tes Weber. Tes ini menggunakan alat yaitu gas utara. Caranya geserkan gas utara dan kemudian letakkan pada dahi pasien dan tanyakan apakah pasien mendengar getaran gas utara. Kemudian selanjutnya adalah tes Rine. Tes ini dilakukan untuk membandingkan hantaran tulang dan hantaran udara pada pendengaran pasien. Caranya getarkan ke berkala dan dengarkan hantaran tulang dan hantaran udaranya pada pasien. Lakukan sama pada telinga berikutnya. Selanjutnya adalah tes wabah. Tes ini dilakukan untuk memastikan dengan menganggap pendengaran pasien itu baik. Caranya getarkan ke utara, kemudian didengarkan ke hantaran tulang dan hantaran udaranya kepada pasien. Dan ditanyakan kepada pasien jikalau selanjutnya adalah tes wabah. Caranya yang pertama getarkan ke utara, kemudian dengarkan kepada pasien. Tanyakan kepada pasien bila kalau getarnya sudah benar berhenti. Kemudian perawat memeriksa apakah getar tersebut benar-benar sudah berhenti. Untuk selanjutnya getarkan kembali getar utara, kemudian perawat mendengarkannya terlebih dahulu. Setelah benar-benar berhenti, dengarkan kepada pasien dan tanyakan apakah masih mendengarkan getaran atau tidak.
Kemudian selanjutnya adalah tes keseimbangan. Caranya, pertama tanyakan dulu kepada pasien apakah pasien dalam keadaan pusing atau tidak. Apakah ibu dalam keadaan pusing? Ya. Selanjutnya minta pasien untuk berdiri dengan kedua tangan dan kaki rapat. Kemudian observasi apakah ada ayunan tubuh atau tidak. Kemudian selanjutnya minta pasien untuk menutup mata dan tanyakan observasi apakah ada usaha untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Sudah. Baiklah, selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 9 dan 10, yaitu glossopharyngeus dan valgus. Caranya, pertama minta pasien untuk membuka mulut. Kemudian melakukan inspeksi pada patella dan paring pasien. Amati apakah ada defisiasi garis tengah patella dan uvula pasien. Selanjutnya, minta pasien untuk mengucapkan A, kemudian amati lingkungan patella dan uvula pasien. Lidah dapat kita tekan menggunakan spatula untuk visualisasi yang lebih baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan vertex muntah. Dapat kita lakukan dengan menyentuh bagian lateral profamus, dasar lidah, kemudian dinding paring posterior dan ovula. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus ke-11, yaitu nervus accessoris. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa otot motorik pasien. Yang pertama yaitu memeriksa kekuatan otot sternocleidomastoid pasien. Caranya, yang pertama perawat berdiri di belakang pasien, kemudian minta pasien menoleh ke salah satu arah. Kemudian perawat meletakkan tangannya di bawah dagu pasien dan berikan ke kanan, dan minta pasien untuk berdiri menoleh ke depan, sampai terlihat otot sternocleidomastoidnya. Kemudian lakukan juga ke arah selanjutnya. Lakukan hal yang sama, kemudian bandingkan apakah otot sternomastoid yang kanan kiri sama. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan nervus ke-12, yaitu nervus hipoglossus. Caranya, pertama minta pasien untuk membuka mulut, amati trofi, posisi, dan pergerakan lidah pasien. Kemudian minta pasien untuk menjulurkan lidah. Perhatikan apakah lidah terdefisiasi ke salah satu arah. Amati apakah ada trofi, tremor, atau vesikulasi. Yang ketiga, minta pasien untuk menggerakkan mulut, menggunakan lidah ke kiri, ke kanan, atas, dan bawah. Kemudian yang keempat, minta klien untuk menekan pipi dengan lidah. Kemudian perawat menekan lidah tersebut. Kemudian yang selanjutnya, bandingkan bagaimana kekuatan lidah yang di kiri dan yang di kanan. Baiklah, selanjutnya adalah pemeriksaan minionial. Pemeriksaan minionial adalah pemeriksaan yang dilakukan pada pasien dengan tanda dan gejala gangguan sistem saraf pusat, seperti meningitis, ataupun pada pasien yang dicurigai mengalami penyebab meningismus. Untuk prosedur pelaksanaannya ataupun tata cara melakukannya, perhatikan video berikut. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda meningial, yaitu yang pertama pemeriksaan kaku kuduk. Yang pertama yaitu melakukan orientasikan kepala pasien ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, kita letakkan satu tangan kita di dada pasien dan satu lagi di bawah kepala pasien, lalu kita fleksikan ke depan. Selanjutnya yaitu yang kedua pemeriksaan Brunski 1, yaitu pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan kaku kuduk, cuma ketika kita melakukan fleksi pada kepala, kaki pasien akan mengangkat pertama, letakkan salah satu tangan di dada, yang satu lagi di bawah kepala. Kemudian, fleksikan ke depan dan kaki pasien akan mengangkat jika positif. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda Kernik. Yang pertama, pastikan pasien dalam keadaan terlentang. Kemudian,
Letakkan satu tangan di bagian paha dan satu lagi di pergelangan kaki. Lalu lakukan fleksi pada sendi panggul dan sendi lutut. Lalu perhatikan apakah pasien merasa nyeri sehingga ekstensi tidak bisa maksimal atau tidak. Selanjutnya yaitu yang keempat, pemeriksaan Brunski 2. Yang pertama, pastikan pasien berbaring terlentang di tempat tidur, kemudian letakkan satu tangan di bagian paha dan satu lagi di pergelangan kaki. Lalu lakukan fleksi pada sendi panggul dan sendi lutut. Jika positif, maka akan terjadi kontraksi pada lutut yang di sebelahnya. Baiklah, sekianlah video yang dapat saya praktekkan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi plastik.